Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST.SIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Rwina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Yang terhormat, Bapak Muhammad Jakaria, SEAK MAK, ACPA, CTA, selaku dosen pembimbing magang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Sundani dengan NPM 41224231200573. Saya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari laporan magang saya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang saya laksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025. Untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Poin pertama yaitu latar belakang. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada peranan pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah agar dapat menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk sebagai salah satu perwujudan asas desentralisasi. Lalu, urgensi dari topik ini yaitu agar dapat meningkatkan efektivitas dan juga keandalan dari sistem informasi penatausahaan retribusi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan akurasi, proses transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Pertama yaitu pengertian pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu yang kedua yaitu pengertian retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena yang telah diberikan oleh daerah. Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan oleh pemerintah. Ruang lingkup retribusi daerah yang diatur pada UU HKPD atau Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu pertama, retribusi jasa umum,
kedua, retribusi jasa usaha, ketiga, retribusi perizinan tertentu. Sistem penata usahaan keuangan yang digunakan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas dua, yaitu SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD adalah platform terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan mulai dari perencanaan anggaran, penata usahaan, hingga pelaporan. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, profil perusahaan dan aktivitas magang. Yang pertama yaitu profil perusahaan atau instansi. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu dinas atau instansi yang ada di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau seringkali disebut dengan Disperkimtan merupakan dinas yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Disperkimtan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang mana kepala dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu dibantu oleh seorang sekretaris dan juga 4 kepala bidang yang terdiri atas yang pertama, bidang pengembangan perumahan, kedua, bidang kawasan permukiman kumuh, lalu yang ketiga, yaitu bidang peningkatan sarana dan utilitas umum, dan yang terakhir yaitu bidang pertanahan. Baik, selanjutnya yaitu visi dan misi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki visi misi yang sama dengan visi misi Kabupaten Bandung, dengan visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Dengan misi yang pertama yaitu membangkitkan daya saing daerah. Lalu yang kedua yaitu menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal dan perluasan lingkungan. Lalu yang keempat yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintah melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dijabat oleh Bapak Wahyudin STME, di mana kepala dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu dibantu oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh Bapak Cecep Mulyana STMT. Sekretaris juga dibantu oleh perencana ahli muda yang dijabat oleh Bapak Tatang Tarsijo SOS MSI yang juga menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan. Sekretaris juga dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh Bapak Ahmad Kuswara SM. Lalu Kepala Dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga dibantu oleh beberapa kepala bidang. Pertama yaitu Kepala Bidang Pengembangan Perumahan yang dijabat oleh Bapak Stefan Setiawan STMM. Lalu Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kumuh yang dijabat oleh Bapak Geri Sundana STMM. Lalu Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dijabat oleh Bapak RP Suwandi STMM.
Lalu Kepala Bidang Pertanahan dijabat oleh Bapak Dhani Hamdani STMM. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas magang. Selama magang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, aktivitas magang yang saya lakukan terdiri atas yang pertama yaitu menginput penerimaan retribusi. Pada kegiatan ini, saya berkesempatan untuk dapat menginput penerimaan retribusi atas sewa tanah dan rusun. Ketika terdapat bukti penerimaan retribusi atas sewa tanah dan rusun yang masuk, maka akan saya lakukan penginputan secara manual di Excel dan juga pada sistem, yaitu SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan juga pada SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Lalu aktivitas yang kedua yaitu membuat STS atau Surat Tanda Setoran. STS merupakan surat yang digunakan sebagai bukti bahwa penerimaan retribusi telah disetor ke kas daerah. Lalu aktivitas ketiga yang saya lakukan yaitu mengarsipkan bukti penerimaan setoran atas sewa tanah dan rusun. Pada aktivitas ini, saya berkesempatan untuk dapat mengarsipkan setiap bukti penerimaan setoran atas sewa tanah dan rusun. Pada kegiatan ini, saya mengarsipkan bukti penerimaan setoran atas sewa tanah dan rusun yang disimpan ke dalam ordner atau tempat arsip yang kemudian saya susun berdasarkan tanggal secara sistematis sehingga dapat memudahkan bendahara penerimaan ketika dibutuhkan pengecekan atau pencarian bukti penerimaan. Lalu aktivitas yang keempat yaitu saya melakukan pengecekan terhadap daftar kontrak sewa tanah dan piutang rusun. Pada kegiatan ini saya berkesempatan untuk dapat melakukan pengecekan pada daftar kontrak sewa tanah dan juga piutang rusun yang sudah diinput. Kemudian saya lakukan pengecekan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diinput. Lalu yang kelima yaitu melakukan pengecekan terhadap SPM atau Surat Perintah Membayar. SPM atau Surat Perintah Membayar adalah surat yang digunakan sebagai instruksi untuk melakukan pembayaran, di mana di sini atau pada saat melakukan tugas ini saya bertugas untuk dapat mengecek setiap data yang ada di SPM untuk menyesuaikan atau mengetahui kesesuaian data dengan dokumen yang dilampirkan. Baik, selanjutnya yaitu bab 4 pembahasan. Permasalahan yang sering dihadapi dalam implementasi SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah terjadinya error pada sistem yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan retribusi. Error yang terjadi ini dapat bersifat teknis seperti server down ataupun kesalahan input yang dapat menyebabkan data tidak dapat tersimpan dengan baik di SIPD. SIPD yang sering kali mengalami error dapat menghambat pencatatan secara real time, yang mana hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan retribusi daerah, yang mana hal ini juga dapat menghambat ataupun berdampak pada efektivitas penerimaan PAD atau pendapatan asli daerah, sehingga dibutuhkan solusi yang efektif seperti penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas, dan optimalisasi teknologi informasi. Baik, selanjutnya yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Pertama yaitu kesimpulan. Implementasi sistem penatausahaan retribusi daerah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, meskipun terdapat tantangan berupa kendala teknis pada SIPD. Upaya penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas, dan optimalisasi teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menghadapi kendala tersebut. Nah, lalu dengan perbaikan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan sehingga dapat mendukung pembangunan daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana pusat. Lalu selanjutnya yaitu kedua, saran. Yang pertama yaitu saran bagi pihak instansi ataupun perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan aturan pasti bagi pemagang
terkait atau mengenai tugas dan kewajiban selama magang. Lalu yang kedua yaitu memberikan mentor khusus bagi peserta magang untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif. Lalu saran bagi perguruan tinggi yang pertama yaitu diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak instansi pemerintah untuk dapat menyediakan program magang sehingga dapat membuat program magang yang lebih terstruktur dan juga berbasis proyek. Lalu yang kedua yaitu diharapkan pihak kampus dapat melakukan sebuah pembekalan bagi peserta magang dan juga melakukan simulasi praktik kegiatan magang sehingga para mahasiswa dapat lebih siap lagi untuk dapat terjun ke dunia kerja. Baik, selanjutnya yaitu bab 6, refleksi diri. Selama saya magang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang kurang lebih 3 bulan, saya mendapatkan begitu banyak ilmu dan juga pengalaman selama magang di sana. Dan berikut beberapa refleksi diri saya. Yang pertama yaitu saya dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama di bangku perkuliahan. Tidak hanya itu, saya juga mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru terkait dengan instansi pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu saya dapat melatih soft skill saya selama magang di sana, di mana saya dilatih bagaimana berkomunikasi dengan para pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, juga dilatih bagaimana lebih disiplin, kemudian bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan, dan juga bagaimana menjadi pribadi yang lebih teliti dalam mengerjakan tugas-tugas. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu saya menyadari bahwa untuk menjadi sukses seperti para pejabat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan khususnya dan juga di instansi pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus dimiliki untuk menjadi sukses. Yang pertama yaitu harus memiliki konsistensi, kedua kedisiplinan, ketiga memiliki keberanian, keempat memiliki growth mindset, dan yang kelima yaitu harus memiliki kemauan untuk terus belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan di laporan magang ini, di mana itulah beberapa pengalaman, kemudian refleksi diri saya selama magang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah menyelenggarakan program magang ini, sehingga saya mendapatkan pengalaman dan ilmu baru selama magang. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya para pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang telah memberikan saya kesempatan untuk magang di sana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.